Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai PPDB penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 khususnya untuk tingkat atau jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk jenjang SMP menerapkan 40 titik loket pendaftaran, yang mana 40 titik itu berisi 80 sekolah negeri dari ujung barat sampai ujung timur tengah. Semuanya terdapat 80 sekolah negeri yang akan melakukan PPDB menggunakan sistem online. Sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan klik tombol subscribe, like, kemudian klik tombol lonceng. Oke, untuk persyaratan umum, yang pertama adalah ijazah atau surat lulus SD dan MD. Ijazah itu biasanya belum ada, maka bisa digantikan dengan surat kelulusan dari SD dan madrasah diniyah. Ini biasanya disediakan oleh sekolah asal masing-masing. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga di sini, kalau kami membaca juknis itu adalah tertanggalnya adalah 1 Juli 2020. Jadi usahakan kartu keluarga yang digunakan khususnya untuk yang akan memanfaatkan jalur zonasi itu kartu keluarganya adalah 1 Juli 2020 ke belakang. Yang ketiga adalah KTP orang tua atau wali. Ini dua-duanya ya, ayah, ibu. Yang keempat adalah akte kelahiran. Ketika ada anak yang belum mempunyai akte kelahiran, bisa menggunakan surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari desa atau bidan setempat. Tapi karena akte kelahiran ini adalah hak anak secara hukum, maka kami berharap semua siswa atau semua peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi usahakan sudah memiliki akte kelahiran. Yang kelima adalah NISN. NISN di sini bukan kartu NISN, tetapi hasil validasi dari alamat nisn.kemdikbud.go.id. Yang keenam adalah surat kelakuan baik dari sekolah. Ini disediakan dari sekolah asal masing-masing. Yang ketujuh, surat pertanggungjawaban mutlak orang tua. Dan yang kedelapan adalah pas foto 4x6 berwarna. Ya, untuk secara umum itu ada 8 persyaratan yang harus disiapkan. Namun biasanya tiap sekolah pendaftar mungkin memberikan persyaratan umum yang berbeda juga. Tujuannya bukan untuk memberatkan pendaftar peserta didik baru, tetapi lebih digunakan untuk memudahkan validasi dan verifikasi berkas yang ada. Ya, jadi tidak ada maksud misalnya ada yang ditambah sampai 10 poin itu dianggapnya mempersulit, tidak. Lanjut ke persyaratan khusus. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi ini pertama adalah persyaratan umum yang tadi sudah kita sampaikan, itu harus dilengkapi dulu semua. Baru persyaratan khusus untuk jalur afirmasi ini adalah tambahannya screenshot titik koordinat dan fotokopi kepemilikan kartu KIP atau KIS dan KKS. Ini bisa pilih salah satu. Kalau semuanya ada, silakan semuanya dilengkapi. Itu lebih baik, nanti tim pendaftaran di sekolah tujuan yang akan memfilter mana kartu yang akan digunakan. Kemudian untuk jalur
perpindahan tugas atau anak guru. Perpindahan tugas ini biasanya untuk ASN atau pegawai negeri, untuk TNI, Polri, dan juga untuk tenaga medis dan anak guru. Yang pertama jelas seperti tadi ya, persyaratan umum, kemudian screenshot titik koordinat, kemudian SK penugasan. Ini untuk perpindahan tugas, berlaku adalah 1 tahun ke belakang. Jadi kalau pindahnya itu sudah 5 tahun yang lalu, itu artinya bukan pindah tugas, tapi sudah menetap di lingkungan sekitar. Kemudian khusus untuk anak guru, itu adalah SK mengajar. Ada juga yang meminta dilengkapi juga dengan sertifikasi guru. Biasanya sekolah ada yang meminta. Ya, makanya walaupun di sini hanya ada 1, 2, 3 untuk persyaratan khususnya, tapi mungkin ada beberapa sekolah yang meminta lebih dari 3 poin ini. Itu bukan untuk mempersulit, tetapi sekali lagi untuk lebih bisa mempermudah dalam tahap pemeriksaan berkas. Kemudian untuk jalur khusus prestasi akademik atau non-akademik. Yang pertama, sama dengan yang sebelumnya, persyaratan umum dulu, setelah itu baru piagam prestasi kejuaraan. Untuk piagam ini jelas adalah piagam yang aslinya. Kalau ada foto pada saat kegiatan kejuaraannya, itu disertakan juga asli atau fotokopian. Untuk persyaratan khusus selanjutnya, ini adalah untuk prestasi nilai rapot. Pertama, lengkapi persyaratan umum terlebih dahulu, kemudian baru fotokopi nilai rapot 5 semester. Ya. Untuk pemeriksaan berkas yang asli wajib dibawa, karena beberapa pengalaman itu antara fotokopi dan asli banyak yang tidak sesuai. Bukan karena manipulasi, tapi karena human error ataupun aplikasinya yang salah. Ya. Maka ketika pemeriksaan berkas antara fotokopi dan rapot itu wajib ada. Yang kedua, ini adalah surat keterangan ranking. Ini yang baru ada di tahun pelajaran 2021-2022 untuk PPDB jenjang SMP. Untuk yang memanfaatkan prestasi nilai rapot ini adalah untuk yang ranking 1 sampai 10 di sekolahnya. Jadi kalau di sekolah Bapak dan Ibu itu siswanya yang akan mau mendaftar ke sekolah tujuan mempunyai ranking 1 sampai 10, silakan manfaatkan jalur ini. Tapi kalau rankingnya 20 ke atas, maka kami sarankan tidak menggunakan jalur prestasi nilai rapot. Untuk persyaratan khusus jalur zonasi, yang pertama persyaratan umum seperti yang awal tadi, kemudian adalah screenshot titik koordinat. Jadi ketika anak itu di tahap 1 dinyatakan tidak diterima, maka dia bisa memanfaatkan tahap kedua menggunakan jalur zonasi. Ini khusus untuk anak yang berada dekat atau berdomisili dekat dengan sekolah tujuannya. Untuk pelaksanaannya, tahap 1 ada 4 jalur, yaitu afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, prestasi akademik dan non-akademik, prestasi nilai rapot,
Pendaftaran online akan dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Juni. Untuk verifikasi berkasnya itu dari tanggal 17 sampai 22 Juni juga. Loket dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Nah, di sini biasanya ada jam istirahat yaitu jam 11 sampai jam 1. Pengumuman tahap 1 diterima atau tidak diterimanya itu adalah tanggal 23 Juni 2021 dan untuk daftar ulangnya itu tanggal 24 sampai 26 Juni 2021. Kemudian pelaksanaan untuk tahap 2. Ketika anak sudah dinyatakan diterima di tahap 1, maka dia tidak dibenarkan untuk mencoba di tahap 2 karena biasanya sistem akan langsung mengunci otomatis siswa tersebut tidak dapat mendaftar kembali. Tetapi kalau tahap 1 gagal, maka dia bisa memanfaatkan tahap 2 untuk jalur zonasi. Untuk pendaftarannya itu dimulai tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli. Untuk verifikasi berkasnya sama, tanggal 28 sampai 2 Juli dan waktunya jam 8 sampai jam 2 siang. Jam istirahat biasanya jam 11 sampai jam 1. Untuk pengumumannya adalah tanggal 3 Juli 2021 dan daftar ulangnya yaitu tanggal 5 sampai 7 Juli. Ya. Untuk alur pendaftarannya, yang pertama itu adalah membuka alamat cirebon.siap-ppdb.com. Pendaftar menentukan jalur yang akan didaftarkan, kemudian memilih menu daftar. Untuk tahun sekarang karena memang dan tahun kemarin karena tidak ada UN, maka kata kunci ataupun nomor yang digunakan itu adalah nomor NISN dan nomor kartu keluarga. Kemudian mengetikkan biodata yang sesuai dengan berkas, cetak bukti pendaftaran. Setelah itu verifikasi data dan berkas di sekolah tujuan. Ini ketika akan melakukan pendaftaran mandiri. Untuk 2 tahun terakhir, poin 1 sampai dengan poin 6 itu dilakukan di sekolah tujuan. Jadi pendaftar itu hanya membawa berkas yang dimaksud, kemudian semua langkah ini akan dilakukan dan dibantu oleh sekolah tujuan di mana anak tersebut akan mendaftarkan diri. Ketika sudah diverifikasi dan sudah langsung didaftarkan, data pendaftar akan muncul di web publik. Kemudian pengumuman juga akan bisa langsung dilihat setiap hari, real time, bisa dilihat posisi ranking dan lain-lainnya. Ketika dinyatakan diterima, maka dia bisa langsung daftar ulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, itu saja mengenai informasi sekilas PPDB penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP tahun pelajaran 2021-2022 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa menanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.